Pada tahun 2018 di Surabaya, sebuah perusahaan sukses di kawasan industri tiba-tiba menjadi pusat perhatian bukan karena pencapaian bisnisnya, melainkan karena kejadian mengerikan yang membuat seluruh kota gempar. Karyawan-karyawannya menghilang satu persatu tanpa jejak, dan rumor pesugihan tumbal manusia pun merebak. Inilah kisah yang mengubah kantor itu dari tempat kerja menjadi ladang teror. Awalnya, semua berjalan normal. Perusahaan tersebut dikenal sebagai salah satu yang paling stabil di Surabaya, dengan omset miliaran rupiah setiap tahun. Namun, di balik kesuksesannya, tersembunyi sesuatu yang gelap. Keanehan pertama muncul ketika seorang karyawan bagian keuangan tidak datang kerja selama 3 hari berturut-turut. Rekan-rekannya mengira ia sakit. Tapi ketika keluarga karyawan dihubungi, mereka justru panik dan mengatakan bahwa dia tidak pernah pulang sejak berangkat kerja. Pencarian pun dimulai. Polisi memeriksa CCTV di gedung kantor, dan rekaman terakhir menunjukkan dia masuk melalui pintu depan. Namun, tidak ada satupun kamera yang menangkapnya keluar. Bahkan lebih mencurigakan, rekaman di dalam gedung pada hari itu rusak, seolah ada yang sengaja menghapusnya. Keluarga karyawan itu pun semakin gusar ketika barang-barang pribadinya, seperti ponsel dan dompet, masih tertinggal di meja kerjanya. Tidak lama setelah itu, kejadian serupa terulang seminggu kemudian. Seorang staf wanita bagian administrasi yang sering lembur sendirian, dilaporkan hilang setelah mengirim pesan aneh ke temannya. Ada yang mengikutiku di lantai 4. Aku dengar bisikan. Kamu yang berikutnya. Esok harinya, tas dan sepatu staf wanita itu masih tergeletak di kursinya. Tapi ia lenyap tanpa bekas. Rekan kerjanya yang mencari mengaku melihat bayangan hitam melintas di ujung koridor sebelum listrik padam seketika. Suasana kantor pun berubah mencekam. Karyawan yang lain mulai sering mengalami mimpi buruk, mendengar suara langkah kaki di lorong kosong, atau merasakan tatapan tak kasat mata dari balik pintu. Beberapa orang mengundurkan diri, tapi rumor tetap menyebar. Perusahaan ini dijaga oleh sesuatu dan butuh tumbal. Kebisuan akhirnya pecah ketika seorang office boy yang sudah bekerja selama 20 tahun, memutuskan bicara. Di ruang gudang yang sepi, ia berbisik kepada sekelompok karyawan yang penasaran. Dulu, saat perusahaan hampir bangkrut, pemiliknya pergi ke dukun. Katanya, ada ritual pesugihan agar bisnis tetap lancar. Tapi syaratnya harus ada tumbal manusia setiap tahun. Mendengar itu, beberapa orang menggigil. Mereka teringat bahwa sebelum kasus 2 karyawan yang hilang baru-baru ini, ada juga kasus karyawan hilang beberapa tahun lalu, tapi dianggap sebagai kabur atau kecelakaan. Kini, semua mulai masuk akal. Polisi kembali dilibatkan. Setelah penyelidikan mendalam, mereka menemukan ruang rahasia di basement yang selama ini terkunci. Saat dibuka, bau kemenyan dan darah segera memenuhi udara. Di dalamnya, terdapat sesaji berisi foto-foto karyawan yang hilang, lilin hitam, dan bercak darah kering di lantai. Bahkan lebih mengejutkan, ada catatan bertuliskan nama-nama korban berikutnya. Tak lama setelah penemuan itu, sang pemilik perusahaan ditemukan tidak bernyawa di rumahnya. Di mejanya, terdapat surat yang hanya bertuliskan, "Aku tidak sanggup lagi, mereka meminta lebih." Banyak yang menduga ia tidak kuasa menanggung beban dosa, atau mungkin dikejar-kejar oleh arwah korban. Tapi, cerita tidak berakhir di situ. Beberapa bulan kemudian, karyawan yang masih bertahan melaporkan kejadian aneh. Mereka mendengar suara tangisan di malam hari, melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, atau merasakan sentuhan dingin saat sendirian. Bahkan, seorang security yang berani menyisir basement mengaku melihat sosok tinggi dengan mata merah menyala sebelum pingsan. Hingga kini, gedung itu tetap berdiri tapi dijauhi banyak orang. Beberapa percaya bahwa ritual itu belum benar-benar berakhir, dan tumbal berikutnya bisa siapa saja yang berani masuk. Kisah ini menjadi peringatan seram tentang keserakahan dan harga yang harus dibayar. Apakah benar ada pesugihan tumbal karyawan? Atau hanya kebetulan mengerikan? Yang pasti, Surabaya sempat heboh, dan cerita ini masih jadi misteri yang belum terpecahkan.